Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bertemu sebagaimana yang saya sampaikan bagi teman-teman yang beli buku saya yang terbaru, Buatlah Tanda di Alam Semesta. Saya kasih kesempatan bonus untuk mengikuti kelas menulis 90 hari menulis buku. Kelas menulis 90 hari nulis buku ini sudah saya bukukan. Jadi pada saat pandemi, dalam waktu 2 minggu saya selesaikan tentang 90 hari nulis buku. Dan sudah jadi buku. Dan di saat pandemi pula, materi-materi yang saya sampaikan di beberapa channel YouTube, termasuk di Kava, kemudian di Majelis Gaul, kemudian di Indonesia Tanpa Pacaran, atau di Radio Smart FM, itu kemudian saya susun selama pandemi ini jadilah buku. Ya, bukunya judulnya adalah Buatlah Tanda di Alam Semesta. Teman-teman sekalian, saya akan berbicara tentang dunia kepenulisan, lebih-lebih tentang bagaimana 90 hari menulis buku. Ya, saya share dulu PowerPoint-nya, mudah-mudahan bisa. Baik, kelihatan PowerPoint-nya ya. Jadi saya punya program, kalau kita sungguh-sungguh, maka insya Allah dalam waktu 90 hari kita bisa akan menelurkan sebuah karya. Ya, kita bisa menelurkan sebuah karya. Maka saya kasih program yang namanya adalah program 90 hari menulis buku. Bagaimana proses kreatif menulis buku itu, teman-teman sekalian? Jadi ada beberapa poin penting ketika kita berkarya. Jadi yang paling dominan, yang paling awal ketika kita ingin menulis sebuah buku atau berkarya, maka kita harus mencari ide. Dari mana ide itu? Nah, saya seringkali mengatakan ada 5 macam ya, kita bisa menggali ide itu dari metode 5M. Yang pertama adalah apa yang kita baca. Jadi dari bacaan kita, dari apa yang kita baca, itu juga bisa menelurkan sebuah ide atau gagasan yang itu bisa menjadi sebuah embrio nanti ketika kita menulis sebuah buku. Jadi membaca. Jadi apa yang kita baca itu akan menjadikan kita punya pengayaan. Jadi kita akan dapat ide, gagasan dari bacaan yang kita baca. Yang kedua, kita juga bisa menggali ide dari apa yang kita dengar. Maka M yang kedua adalah mendengar. Jadi ketika kita mendengarkan kelas menulis kayak gini, ketika kita mendengarkan ceramah, ketika kita mendengarkan seminar, webinar, maka ketika kita mendengar, kemudian kita ingat, kita tulis lagi, maka itu bisa jadi ide. Jadi sebuah ide, sebuah gagasan. Dan itu nanti bisa dituangkan, bisa juga menjadi sebuah buku. Kemudian yang ketiga, ide itu bisa digali dari menghayal. Menghayal itu daya imajinasi. Maka ini kalau Anda menulis tentang fiksi, cerpen, novel, itu karena kekuatan imajinasi. Kemudian yang keempat, ide itu bisa dari pengalaman. Jadi apa yang kita alami, ya, apa yang kita alami itu akan bisa menjadi sebuah ide. Di perjalanan kita, adventure, ya, Anda suka touring, ya, dari touring Anda, dari perjalanan Anda, itu juga bisa menjadi ide dan gagasan, dan itu bisa menjadi modal juga untuk menulis sebuah buku. Kemudian yang kelima dari mengamati. Jadi apa yang kita amati tadi, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita amati, tiru, modifikasi. Nah, itu pola kreativitasnya. Jadi itu juga bisa menjadi sebuah ide atau gagasan. Kalau kita lihat, maka ide itu, gagasan itu bisa muncul dari mana saja. Jadi Anda bisa menggunakan yang tadi saya sebutkan dengan 5M tadi. Dari membaca, dari mendengar, kemudian dari menghayal, dari kemudian mengalami,
kemudian mengamati. Nah, apa saja sumber ide menulis itu bisa Anda dapatkan dari pengalaman pribadi. Ya, tadi itu. Apa yang kita alami, ya, tentu saja apa yang kita alami, yang indah, yang terlarang, ya, sekalipun yang situasi yang sulit, itu juga bisa kita tulis. Maka bagi teman-teman yang terbiasa menulis buku catatan harian, itu akan semakin mudah untuk mengeksplorasi kejadian-kejadian penting yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang lain. Maka sumber ide menulis buku itu bisa jadi pengalaman pribadi. Jadi banyak murid-murid saya yang menelurkan karya pertamanya itu adalah dari pengalaman pribadi, yang kemudian saya minta dikemas dalam bentuk cerita atau novel. Jadi kisah pribadi mereka, pengalaman pribadi mereka, kemudian jadi fiksi, ya, dibuat gaya fiksi, tapi sebenarnya adalah nyata kejadiannya, tetapi ditulis dengan gaya novel. Boleh, karena nanti ada 3 genre di dalam penulisan buku itu, ada fiksi, ada non-fiksi, ada faksi. Jadi pengalaman pribadi. Jadi ada beberapa murid saya yang akhirnya muncul karya-karyanya dimulai dari pengalaman pribadi dia. Dari awal, dari masa kecilnya sampai kemudian ketika dia berhasil jadi pengusaha, ketika dia berhasil jadi kepala sekolah, dia berhasil jadi apa saja yang bermanfaat, yang kemudian pasti ada pahit getirnya hidup. Kemudian dia tuangkan dalam tulisan, bisa jadi buku. Jadi bisa dalam bentuk autobiografi, bisa juga dia nulis biografi ayahnya, biografi pamannya, biografi. Nah, itu bisa dari pengalaman. Yang kedua, hobi. Jadi kalau jenengan punya hobi apa, punya keterampilan, jadi aktivitas yang kita senangi, ya, aktivitas yang kita kuasai, ya. Jadi Anda bisa menulis buku itu dari hobi atau keterampilan. Jadi aktivitas yang Anda kuasai, yang Anda senangi, itu kan sebenarnya akan mudah diceritakan kepada orang lain. Ya. Jadi Anda punya hobi apa? Bertanam. Anda bercerita tentang bagaimana bertanam, bagaimana bertanam hidroponik. Nah, jadi Anda bisa sumber ide itu menulis buku bisa jadi hobi, bisa jadi keterampilan yang Anda punya. Jadi ada murid saya itu dia hampir 15 tahun pengalaman dalam dunia marketing, dalam dunia sales. Maka dia menulis dunia marketing. Ya, bagaimana pengalaman dia dunia marketing itu dia tulis, kemudian dia bukukan, dan itu jadi modul dia. Karena akhirnya dia menjadi pembicara, menjadi trainer, menjadi pakar pada dunia marketing. Jadi Anda bisa menulis buku dari hobi atau keterampilan yang Anda punya. Kemudian berikutnya, Anda juga bisa menulis dari selain hobi atau keterampilan, Anda juga bisa menulis dari pengalaman orang lain. Ya, jadi pengalaman orang lain itu juga bisa jadi ide kita. Atau pengalaman profesi, ya, pengalaman profesi. Jadi profesi apapun itu bisa menjadi sumber ide. Yang penting jika Anda akan menulis sebagai penulis, justru pengalaman profesi inilah yang membuat Anda lebih berbobot, lebih kredibel. Saya seringkali mengatakan, banyak teman-teman jadi trainer macam-macam, tapi kalau dia tidak bisa menelurkan buku, menelurkan sebuah karya apa yang ia sampaikan, maka dia belum bisa dikatakan sebagai orang yang kredibel atau orang yang expert di bidang itu. Maka pengalaman profesi. Jadi profesi Anda di bidang apa? Ada teman saya itu farmasi, orang farmasis. Ya, dia bisa menulis dunia obat-obatan. Dia menulis dunia apoteker. Nah, dia menulis tentang profesi dia. Nah, jadi pengalaman profesi apapun, guru. Jadi misalnya Anda guru sejarah, nah, Anda juga bisa menulis modul-modul pelajaran sejarah. Anda guru bahasa Inggris, Anda juga bisa menulis bagaimana modul-modul menulis buku bahasa Inggris yang kemudian mudah untuk dipelajari, kemudian siswa kemudian semangat untuk belajar. Nah, ada beberapa murid saya yang sudah sedang menulis itu, Mas Bayu itu dari Takmiriah, itu menulis tentang bagaimana penguasaan bahasa Inggris itu dengan mudah. Jadi pengalaman profesi itu juga bisa menjadi sebuah ide di dalam penulisan buku. Ya. Kemudian apalagi pelajaran akademik. Nah, sebuah buku pelajaran akademik di sekolah tadi saudara. Dengan gaya bahasa sendiri itu jauh lebih mengena bagi pemahaman terhadap pelajaran itu. Jadi apalagi Anda seorang guru, Anda membuat modul pelajaran untuk murid Anda. Ya, sehingga kemudian Anda pasti
akan bisa menguasai karena sudah bertahun-tahun misalnya jadi gurunya. Pengalaman jadi guru pelajaran tertentu itu bisa dibuat menjadi buku pelajaran akademik itu. Ini yang tidak akan pernah habis ini. Jadi judul buku yang senantiasa terserap adalah buku-buku pelajaran. Kemudian yang kelima adalah pendapat pribadi. Jadi sumber ide itu bisa dari pendapat pribadi, ya. Anda punya pendapat hasil dari bacaan Anda, hasil dari komen-komen Anda. Nah, itu juga bisa jadi buku. Jadi kadang-kadang kan kita berkomentar, berceloteh, beropini. Ya. Gunawan Muhammad itu dia mengumpulkan buku tulisannya di catatan kaki. Jadi dia nulis catatan kaki, dikumpulin jadi buku. Ada teman profesor dari ITS itu dia kumpulin SMS dia, SMS nasihat pada anak-anaknya yang lagi kuliah di luar negeri, pada saat anaknya masih kuliah, SMS terhadap anaknya tadi, nasihat-nasihat SMS, kalau sekarang WA ya, SMS terhadap anak-anaknya tadi, itu dikumpulin nasihat-nasihatnya. Kemudian jadi buku. Jadi dikumpulin SMS itu, kemudian latar belakang kenapa kok muncul nasihat itu dikembangkan jadilah buku. Jadi bisa apa saja itu sebenarnya bisa kita tulis, bisa dituangkan menjadi sebuah buku. Kemudian peristiwa aktual, ya peristiwa aktual baik yang lokal, regional, internasional dan sebagainya, itu juga bisa menjadi sebuah ide. Jadi misalnya di tengah pandemi COVID ini, Anda punya ide apa yang kemudian itu dikumpulin, itu juga bisa menjadi sebuah gagasan. Atau bagaimana mengajar daring, ya mengajar daring di saat pandemi dengan penuh kreatif, dikumpulin teknik-teknisnya, bisa juga jadi buku. Kemudian masalah abadi adalah tentang topik keagamaan. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu satu ayat, satu hadis diurai, kemudian dikaitkan dengan kekinian, kemudian dikasih contoh, kemudian bagaimana hikmahnya, bagaimana kemudian kita mengambil pelajaran, maka bisa jadi buku. Nah, ini beberapa contoh. Kemudian soal-soal kemasyarakatan, ya soal-soal kemasyarakatan yang belum selesai, ya apalagi yang menghebohkan, yang senantiasa panas untuk kemudian dituliskannya, maka ini bisa menjadi sebuah ide. Jadi kita bisa membuat sebuah buku tergantung pilihan Anda. Nah, terakhir adalah ini kilasan biografi orang-orang terkenal. Jadi kita bisa menulis biografi orang-orang terkenal juga, atau kejadian-kejadian khusus, atau minat khalayak. Jadi apa yang menjadi minat khalayak itu juga bisa menjadi sebuah ide atau gagasan untuk menulis sebuah buku. Baik, mungkin ini sebagai pengantar dulu bagaimana kita menggali ide teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Nanti setelah teman-teman menemukan ide gagasan, maka teman-teman bisa tuangkan untuk menulis sebuah buku. Nanti kita akan buat peta pikirannya, kerangka berpikirnya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki buku 90 hari menulis buku, itu di situ ada list-nya. Jadi ada list setiap minggunya apa yang harus kita lakukan. Sehingga kalau itu Anda komitmen dengan list itu, dengan jadwal itu, maka dalam waktu 90 hari atau 3 bulan Anda sudah menghasilkan karya, dan karya itu juga sudah bisa terkirim naskahnya ke penerbit. Apalagi kalau kita mau cetak sendiri dan beri ISBN. Nah, saya punya banyak penerbit yang Anda bisa mencetak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi bisa 50, bisa 100, ya, bahkan bisa 10. Tapi kalau 10 terlalu mahal nanti per bukunya. Ber-ISBN. Itu biasanya bagi teman-teman saya, guru atau pegawai atau dosen yang karena untuk kepentingan kepangkatan, dia tidak nyetak banyaknya. Baik, teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang didiskusikan. Saya lebih suka tanya jawab sehingga kemudian saya bisa mengeksplor Anda, dan kemudian Anda juga bisa kemudian mengambil keputusan, kira-kira aku mau ngambil tema apa, kira-kira aku ngambil ide apa untuk penulisan buku karya Anda. Monggo silakan, kalau bertanya langsung saja atau bisa pakai live chat ya. Silakan teman-teman sekalian. Kalau nanti waktunya habis masih ada pertanyaan, masuk di Zoom ID yang sama, passwordnya sama ya, karena ini saya pakai yang tidak berbayar.
ya, karena di rumah pakai yang nggak berbayar. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman sekalian. Itu beberapa hal tentang bagaimana kita menggali sebuah ide atau gagasan. Karena menulis sebuah buku, kalau kemudian tidak ada ide dan gagasan, maka tidak akan muncul sebuah karya. Maka tadi tema kita hari ini adalah bagaimana kita menggali dan menemukan ide. Ya, silakan teman-teman sekalian. Boleh bertanya, boleh pakai live chat atau langsung saja. Jadi Anda unmute, ya silakan. Saya tanya Ustadz ini. Ya. Ternyata untuk menggali ide itu banyak sekali ya. Setelah tadi Ustadz memaparkan berbagai macam indikator-indikatornya. Ini pengalaman saya saja ketika saya ini di Flores ini, Ustadz, yang kemarin saya beli buku dari Cilacap ini. Oh iya, udah nyampe belum? Belum nyampe ini Ustadz. Mungkin masih 2 hari lagi baru nyampe. Karena luar pulau ya? Iya, jadi mungkin ya tinggal tunggu saja nanti. Terkait dengan apa namanya ide ini memang banyak sekali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika saya di Flores ini ternyata juga banyak sekali, terutama untuk kehidupan yang ada di Flores. Ternyata ini saya pengen menulis tentang budaya, Ustaz. Boleh. Karena budaya di sini, ya budaya di Flores itu banyak sekali, kemudian jarang terekspos dan masih perlu istilahnya perlu ditulis kembali karena banyak orang-orang yang tidak pernah tahu tentang budaya yang ada di Flores. Yang menjadi bahan pertanyaan, Ustaz, nanti kalau kita sudah menemukan ide, bagaimana untuk bisa menulis yang baik, Ustaz? Karena kadang-kala kita sudah menemukan ide, tapi untuk menulisnya kadang susah banget itu. Kadang kita kesulitan untuk bisa membuat sebuah kalimat yang bagus, yang tajam. Itu kan istilahnya perlu sekali, Ustaz. Kemudian nanti kalau misalkan sudah jadi buku, bagaimana ketika nanti masuk di penerbit? Kebanyakan kalau penerbit kan nanti mungkin harus berbayar gitu, Ustaz. Apakah karena nanti kita harus membayar untuk bisa dapat terbit gitu? Terima kasih, mungkin itu aja sebagai awal. Jadi metodenya adalah dengan menulis saja. Menulis saja sampai selesai, baru kemudian dibaca ulang, baru diedit. Jangan menulis sambil ngedit. Jadi kalau mengedit sejak awal, maka tulisan itu tidak akan pernah jadi. Ya. Jadi metode yang pertama adalah MS, menulis saja. Menulis saja, mengalir, misalnya 1 hari nyicil 2 halaman, maka dalam 90 hari sudah 180 halaman. Itu diketik normal saja, Times New Roman 12, spasinya 1 atau 1,5. Nanti setelah itu dibaca lagi, kirim ke email saya. Nah, kalau nanti mau nyetak, nanti kita bisa bantu masuk ke penerbit. Tapi ini adalah penerbitan indie, jadi dicetak sendiri, tapi ber-ISBN. Nah, tentu bayarnya apa? Bayar cetak, bukan gratis. Jadi nanti nyetak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi misalnya, aku punya komunitas cuma 50 orang, ya nyetak 50. Biar langsung terjual gitu. Tapi ber-ISBN. Nah, tentu kalau rumus penerbitan itu semakin banyak nyetak, semakin murah harga per bukunya kan gitu. Nah, ini saya mewadahi untuk mendidik jenengan semua untuk bisa menulis dan berkarya, dan nanti itu bisa diterbitkan dengan ber-ISBN. Kenapa ber-ISBN? Nanti buku Anda itu akan disetor kalau sudah selesai oleh penerbit, nanti dia disetor buku Anda 1 atau 2 buku untuk perpustakaan pusat nasional. Jadi Anda sudah bisa mengklaim diri Anda penulis. Kenapa? Karena buku Anda sudah ada di perpustakaan nasional. Sekalipun baru nyetak 50, enggak apa-apa, tapi BSBN. Yang ngurus macam-macam adalah penerbit. Kita hanya naskah, terus kemudian nanti diedit, di layout, kemudian disampaikan lagi ke Anda. Terus kemudian covernya kayak apa, kalau tidak ada ACC, nanti dihitungkan oleh mereka. Tapi nanti mencetak sesuai dengan apa? Kebutuhan Anda masing-masing. Nah, minimal 10, ada yang 50, ada yang 100. Kalau 10 itu biasanya jatuh bukunya lebih mahal. Nah, tapi bagi mereka yang kepingin punya karya, 10 tidak ada masalah. Misalnya bagi teman-teman guru untuk kepangkatan. Tapi bagi kemudian pengalaman pertama, kalau Anda punya komunitas, Anda bisa lakukan untuk mencetak sesuai dengan keperluan dan kebutuhan Anda. Ya, buku itu biar langsung terserap dan terjual.
Itu Mas Sam. Jadi nanti Ya, kita akan bimbing, temukan itu idenya, gagasan, ditulis saja kerangka berpikirnya. Nanti tahapan yang pertama adalah kerangka berpikir. Nanti masing-masing saya kasih nanti checklistnya 90 hari menulis buku itu. Minggu pertama itu apa tahapannya, minggu kedua apa. Nanti saya kasih di grup ya PowerPoint-nya. ya, Nah, nanti itu ya, ada poin pertama, minggu pertama apa, minggu kedua apa. Itu tahapan kalau Anda komitmen, insya Allah 90 hari Anda sudah bisa jadi karya. Jadi ide itu bisa dari pengalaman, ide itu sudah saya sampaikan banyak. Jadi ada teman, ada murid saya itu nulis tentang kemarin bulan Ramadan. Jadi kisah-kisah harian selama bulan Ramadan. Dia tuangkan di tengah pandemi ini dalam bentuk puisi. Nah, jadi setiap hari dia menemukan satu puisi, kemudian tidak hanya puisi, saya sarankan ada by the scan, apa itu? Nah, apa itu? Asal usulnya. Nah, asbabul nuzulnya puisi itu muncul apa? Nah, jadi ada sarahnya gitu. Sehingga jadi buku. Dan 30 hari kan 30 puisi. 30 puisi, kalau puisinya 1 halaman, 2 halaman, kemudian sarahnya 4 halaman, kan 100 halaman kan lebih. 120. Sudah jadi buku. Nah, jadi ide itu bisa seliweran di mana saja. Seperti contoh, selama pandemi ini saya menghasilkan 2 buku. Jadi buku yang pertama adalah saya selesaikan dalam waktu 2 minggu, yaitu apa? 90 hari menulis buku. Nah, itu bagaimana tips-tips cara-cara 90 hari kita bisa berkarya. Terus kemudian yang kedua adalah buatlah tanda di alam semesta. Itu karena saya diminta ngisi materi, berbagai materi di channel-channel YouTube, channel-channel TV atau radio, maka kemudian materi itu kemudian saya coba rangkai, saya kumpulkan jadilah buku yang tebalnya hampir 248 halaman ya. Nah, bukunya Mas Sam sudah saya kirim di NTT, mungkin 2 hari 3 hari nyampe. Baik, itu Mas Sam. Silakan yang lainnya. Monggo kalau ada yang bertanya. Jadi ini kita baru menjelaskan bagaimana kita menggali ide. Jadi sumber ide itu banyak sekali. Tinggal kemudian kita mengikatnya dengan sebuah tulisan. Kata Sayyidina Ali, ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan cara menuliskannya. Ya, monggo silakan. Ada yang tanyakan? Ada Mbak Khairatun Nisa, ada Mas Rahmat, Mas Bagus, ada siapa ini? Mbak Amrina. Ini dari berbagai kota ini, dari berbagai tadi dari NTT ya, dari NTT, dari Flores. Ya, ada pertanyaan ini. Ya, ada beberapa jenis tulisan teman-teman sekalian. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan fiksi ya. Nah, coba saya share ya. Kelihatan ya? Ya. Nah, 3 jenis penulisan. Yang pertama adalah fiksi. Kita tahu fiksi itu apa? Fiksi itu adalah kekuatannya di imajinasi. Ya, ada non fiksi, ada faksi. Mari kita akan bahas satu-satu. Fiksi itu mengandalkan imajinasi, ya, tidak menutup kemungkinan berdasarkan fakta. Ya, lebih banyak menggunakan bahasa prosa. Contoh fiksi itu adalah apa? Cerpen, novel, ya, puisi, novelet, skenario film. Nah, seringkali kalau dalam dunia penulisan disebut dengan creative writing, ya, penulisan kreatif. Jadi fiksi itu kata kuncinya adalah mengandalkan imajinasi. Ya, lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa prosa, bahasa-bahasa konotatif. Nah, kalau Anda ingin memiliki bahasa pilihan kata yang cukup bagus, maka kalau Anda sering baca novel, maka bahasa-bahasa Anda akan bagus. Karena novel biasanya adalah bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa prosa. Nah, jenisnya bisa berupa apa? Puisi, cerpen, novel, novelet, atau skenario. Itu fiksi. Sedangkan non-fiksi adalah berdasarkan fakta dan data. Ya, tidak bisa mengandalkan imajinasi belaka. Jadi bentuknya bisa berita, bisa artikel, bisa features, bisa kolom, bisa isi, bisa tajuk rencana. Kalau itu tulisan-tulisan pendek. Jadi berdasarkan fakta, data, hasil pemikiran manusia. Jadi masing-masing nanti punya ciri khas.
baik dalam bentuk penyusunannya, konsumsinya, serta kegunaannya. Nah, kemudian khusus untuk berita biasanya ditulis oleh seorang wartawan, ya, oleh seorang wartawan. Jadi kalau yang lainnya ditulis oleh siapa saja bisa. Nah, itu genre yang disebut dengan non-fiksi. Kalau fiksi berdasarkan imajinasi, kalau non-fiksi itu berdasarkan fakta dan data. Jadi buku-buku yang saya tulis misalnya Tanda di Alam Semesta itu masuk non-fiksi. Karena berdasarkan fakta, data, pemikiran manusia. Nah, ada yang ketiga adalah faksi. Apa faksi itu? Adalah perpaduan antara fiksi dengan non-fiksi. Jadi berdasarkan fakta. Jadi faksi itu berdasarkan fakta, tapi dikemas dengan cara fiktif. Dikemas dengan cara menulis seperti nulis novel. Contoh yang paling sering adalah faksi itu adalah biografi atau autobiografi. Dibuat dengan tidak membosankan. Jadi menggunakan bahasa populer, isinya mengalir saja. Jadi contoh, sepatu Pak Dahlan. Sepatu Pak Dahlan itu fakta berdasarkan inspirasinya dari Pak Dahlan Iskan. Tapi ditulis oleh wartawan Jawa Pos dengan gaya novel, dengan gaya bercerita. Jadi dikemas dengan cara fiktif, maka termasuk faksi. Jadi biografi, autobiografi itu adalah masuk faksi. Jadi ada 3 penulisan buku itu jadi 3. Ada fiksi, ada non-fiksi, dan ada faksi. Habibur Rahman menulis novel Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta itu adalah faksi menurut saya. Karena ayat-ayat cinta itu berdasarkan fakta, kisah nyata dari Habibur Rahman Al-Shirazi. Ya, tapi pada saat ketika dia kuliah di Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kemudian dikemas oleh dia dengan cara apa? Dengan cara fiktif, dengan cara penulisan novel. Maka jadilah novel Ayat-Ayat Cinta. Oke, baik. Silakan teman-teman. Waktu kita tinggal 7 menit, nanti kita akan masuk di link yang sama dan password yang sama. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Itu tadi saya menjawab tentang 3 genre penulisan buku. Jadi ada genre yang kita sebut dengan apa? Fiksi, non-fiksi, dan faksi. Ya, materi ini akan saya rekam. Jadi nanti akan saya share di grup WA. Jadi nanti bagi teman-teman yang ketinggalan bisa melihat di grup WA. Nanti bisa saya kasih link di YouTube saya. Karena materi hari ini tetap saya rekam. Baik, ada pertanyaan lagi? Nah, ada pertanyaan bagaimana membuat buku apa di bab 1, 2, dan seterusnya harus berhubungan. Nah, kalau kita menulis buku, modelnya adalah kumpulan, nah, Anda kumpulan tulisan-tulisan, Anda hanya mengumpulkan aja, dicari dengan tema yang serumpun. Tapi kalau Anda menulis buku non-fiksi, yang itu berupa pemikiran, itu mesti ada pendahuluan, ada prolog, terus kemudian ada apa itu bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu nanti tergantung Anda mau pakai genre apa. Kalau Anda pakai genre fiksi, Anda tidak perlu pakai bab 1, bab 2. Ya, tapi kalau Anda pakai non fiksi, itu pun juga tergantung. Anda juga bisa menulis dengan model ada tanya, ada jawab. Ada pertanyaan, ada jawab. Ada teman saya yang menulis buku model kayak gitu. Ini biasanya teman-teman psikolog. Jadi ada klien bertanya, ada solusinya. Klien tanya, ada solusinya, ada jawabannya. Ayah Edi, teman saya kalau di Radio Smart FM, yang menulis model tanya jawab kayak gini adalah Ayah Edi. Jadi dia adalah pakar parenting anak. Jadi menulis selama siaran di Smart FM, karena kebetulan satu radio dengan saya di Radio Smart FM, dia mengasuh di parenting, nah itu modelnya gitu. Ada pertanyaan, kemudian dia jawab. Ada kasus, jawab. Nah, Anda bisa menggunakan alur itu, tidak harus kemudian bab 1, bab 2, bab 3. Itu bagi tulisan-tulisan yang ilmiah populer. Itu misalnya pakai pendahuluan, bab 1, bab 2, 3, terus pakai ada penutup. Tapi Anda juga bisa menulis tadi, kumpulan puisi tadi kan juga antologi. Itu juga tidak perlu bab 1, bab 2. Nah, kalau puisi berarti dia masuk fiksi. Ya, kalau kemudian berdasarkan data, fakta, dan pemikiran, maka itu bisa masuk apa? Non-fiksi. Tapi kalau perpaduan, ya kisahnya nyata, ya kisahnya itu nyata. Jadi ini fakta, tapi kemudian dikemas dengan gaya menulis, dengan gaya novel,
gaya fiksi, maka jadilah faksi. Tadi yang saya contohkan, sepatu Pak Dahlan. Atau Khairul Tanjung si anak singkong. Nah, Khairul Tanjung si anak singkong itu yang nulis bukan Khairul Tanjung. Khairul Tanjung si anak singkong itu yang nulis orang lain. Inspirasinya dari Pak Khairul Tanjung. Tetapi cara menulisnya itu dengan gaya kayak seperti kita baca novel. Sehingga kemudian seperti autobiografi atau biografinya Pak Khairul Tanjung. Kan ada buku Khairul Tanjung si anak singkong. Baik, teman sekalian, ada yang tanyakan lagi? Masih ada waktu 4 menit. Jadi kalau masih ada pertanyaan, nanti saya akan buka lagi satu cermin lagi. Sehingga Anda bisa masuk lagi di ID Zoom yang sama dan password yang sama. Monggo kalau ada yang tanyakan. Jadi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana menggali sebuah ide, terus kemudian bagaimana genre penulisan buku itu. Ya, ada 3 genre secara garis besar. Satu adalah fiksi, berdasarkan imajinasi tadi. Kemudian 2 adalah non-fiksi, berdasarkan data dan fakta, ya, atau dari pemikiran kita, dari hasil bacaan kita. Yang ketiga adalah berdasarkan faksi. Faksi itu fakta, tapi dikemas dengan cara fiktif seperti kita menulis novel. Baik, silakan. Masih ada waktu 3 menit, teman-teman sekalian. Monggo. Tadi Mbak Amrina sudah saya jawab. Masih ada waktu 3 menit. Kalau ada yang ditanyakan, nanti saya akan buka sesi lagi untuk melanjutkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman sekalian. Monggo, masih ada waktu 3 menit. Kalau menulis fiksi itu kan imajinasi, sejauh mana batasan yang boleh dan tidak boleh. Jadi kalau fiksi itu bisa jadi imajinasi, tetapi tetap berdasarkan apa? Berdasarkan empiris gitu, ya. Yang imajinasi murni misalnya Harry Potter itu kan. Nah, memang ini ada berbeda pendapat. Kalau saya boleh saja menulis fiksi selama imajinasi itu di dalamnya ada apa? Ada inspirasi, ada motivasi. Tapi rata-rata sekalipun kemudian menulis fiksi, saya berharap teman-teman itu berdasarkan empiris. Jadi berdasarkan empiris, kenyataan. Jadi misalnya ketika Anda menulis novel ya, novel itu bisa jadi faksi tadi, kisah nyata. Tapi namanya disamarkan seperti Habibur Rahman El-Shirazi tadi. Tapi bagaimana Habibur Rahman El-Shirazi menggambarkan Mesir, jalan-jalan tikus di Kairo, suasana di Al-Azhar, itu benar-benar nyata. Kenapa? Karena dia pernah kuliah di sana. Pernah kuliah di sana, pengalaman di sana. Maka sebenarnya novel-novel yang ditulis oleh Habibur Rahman atau beberapa penulis yang berdasarkan empiris itu masuk di genre fakta tadi, di genre faksi tadi. Baik, itu Mbak Triana. Jadi kadang-kadang mimpi kita itu bisa jadi karya. Jadi kita mimpi gitu, nah itu bisa jadi karya. Kita begitu bangun kok siuman, ditulis aja, bisa jadi cerpen itu. Nah, disebut cerpen, orang tahu kalau cerpen itu adalah imajinasi. Kalau di dalamnya nanti bagaimana menulis cerpen, novel, nanti akan ada kelas sendiri, nanti akan saya sampaikan. Ini bertahap, ini baru mukadimah awal. Ya. Baik, waktunya tinggal 1 menit. Teman-teman silakan masuk lagi di ID meeting yang sama dan password yang sama ya. Jadi bisa masuk lagi di ID meeting yang sama dan password yang sama.